Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Waudia Nisa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep tabaru pada asuransi syariah. Munculnya asuransi syariah pertama kali di Indonesia terlepas dari nama asuransi takaful yang dibentuk oleh holding company PT Syarikat Takaful Indonesia atau yang disingkat dengan STI pada tahun 1994. Terbentuknya asuransi takaful saat itu memperkuat keberadaan lembaga perbankan syariah yang sudah ada terlebih dahulu, yakni Bank Muamalat, karena asumsinya Bank Muamalat juga membutuhkan lembaga asuransi yang dijalankan dengan prinsip yang sama. Pembentukan awal takaful disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, dan Asuransi Jiwa Tugu Mandiri. Saat itu, para wakil dari tiga lembaga ini membentuk tim pembentukan asuransi takaful Indonesia atau TEPATI. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia berkembang dengan baik sejak didirikan tahun 1994 lalu. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia tidak lepas dari tumbuh dan berkembangnya bank syariah. Pertumbuhan asuransi syariah beberapa tahun ini sangatlah tinggi karena banyak orang yang sadar akan pentingnya mempunyai asuransi. Asuransi syariah sendiri juga mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan asuransi non-syariah, sehingga banyak sekali peminat yang berminat untuk memiliki asuransi syariah. Asuransi dapat menjadi investasi jangka panjang dan juga proteksi diri akan hal-hal yang tidak diinginkan. Produk keuangan sendiri sudah menjadi kebutuhan manusia, dan sekarang ini orang yang lebih selektif untuk menggunakan produk keuangan, lebih menghindari hal-hal yang berunsur riba. Umat Islam pada saat sekarang amat memerlukan sistem ekonomi yang sesuai syariat Islam. Selain itu, keperluan masyarakat Islam terhadap jasa perlindungan asuransi juga semakin meningkat, sehingga lahirlah suatu sistem asuransi secara Islam yang berdasarkan kepada prinsip at-takaful. Prinsip ini kemudian dipakai sebagai nama untuk asuransi secara Islam. Dalam asuransi takaful ini, selain ada konsep mudorobah, juga ada konsep tabaru sebagai bentuk kerjasama tolong-menolong, bantu-membantu sesama kaum muslimin yang berdasarkan kebajikan. Dengan konsep tabaru, maka takaful menjadi suatu asuransi yang benar, tidak hanya mencari keuntungan, tetapi lebih sebagai jaminan perlindungan peserta. Nah, karena pada channel kali ini kita membahas tentang konsep tabaru, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari tabaru. Jadi, tabaru itu dari segi bahasa berasal dari kata bara yang berarti tinggi ilmu, kemuliaan, atau keelokan. Tabaru dengan pemberian berarti melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak wajib dilakukan atau melakukan sesuatu tanpa mengharap dan meminta balasan. Pengertian ini ditegaskan dalam kitab Mu'jam al-Wasit. Tabaru diartikan dengan memberikan sesuatu tanpa meminta balasan. Dari segi istilah, belum ada fuqaha yang meletakkan takrif bagi tabarru, tetapi mereka hanya memberikan makna berbagai macam jenis tabarru seperti al-wasiyat, al-waqaf, al-hibah, dan lain sebagainya. Di kalangan fuqaha selaras dengan makna yang mereka berikan kepada berbagai jenis tabarru, tidak keluar dari bentuk tabarru, yaitu seorang mukallaf menyerahkan harta atau manfaat bagi orang lain tanpa mengharap pergantian dengan tujuan utama untuk kebajikan atau kebaikan. Nah, istilah tabaru kemudian dipakai sebagai salah satu prinsip dasar asuransi secara Islam dan diamalkan secara luas dalam operasional perusahaan takaful. Dalam kaitannya dengan asuransi takaful, maka secara istilah tabaru diartikan sebagai memberi sumbangan dan memberikan sesuatu secara sukarela. Ini bermakna bahwa peserta takaful setuju untuk memberikan sebagian uang preminya dengan bagian yang sudah ditentukan sebagai tabarru guna melaksanakan tanggung jawab untuk menolong dan menanggung peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian. Sejalan dengan itu, tabarru juga adalah persetujuan
peserta takaful untuk memberikan sejumlah uang dalam bentuk derma atau sukarela dengan jumlah yang telah dipastikan atau seluruh jumlah uang ansuran takaful atau sumbangan takaful. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan saling menanggung seperti yang dimaksud dalam konsep takaful. Oleh karenanya, tujuan dari tabarru sebagaimana ditentukan dan ditetapkan dalam kontrak takaful adalah untuk membolehkan peserta menjadikan sumbangannya itu sebagai bantuan dan menolong peserta-peserta lain yang mungkin menderita suatu kerugian atau musibah, baik itu bencana alam ataupun malapetaka. Dalil-dalil tabarru. Tabarru adalah salah satu dari berbagai jenis kebaikan yang disyariatkan oleh Islam dengan dalil-dalil berdasarkan Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijma'. Dalil tersebut antara lain dalam Al-Quran dikatakan bahwa dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa atau maksiat dan pencerobohan, di mana Allah memerintahkan untuk saling bekerja sama dalam berbuat kebajikan, yaitu segala perbuatan ma'ruf yang dilakukan bagi orang lain, baik dengan menyediakan harta benda ataupun kemanfaatan. Dalam hadis sendiri diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, katanya Umar telah mendapat sebidang tanah di Khaybar. Kemudian dia datang menghadap Nabi untuk minta tunjuk agar tentang cara pengelolaannya. Katanya, "Wahai Rasulullah, saya telah mendapat sebidang tanah di Khaybar. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih daripada ini. Apakah saran kamu mengenai perkara ini?" Baginda bersabda, "Jika kamu suka, jaga tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya." Lalu Umar mengeluarkan sedekah hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual dan dibeli serta diwarisi atau dihadiahkan. Umar mengeluarkan sedekah hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, dan untuk memerdekakan hamba, juga untuk orang yang berjihad di jalan Allah, serta untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan menjadi hidangan untuk bertamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan kepada temannya dengan sekadarnya. Ijma di sini telah disepakati seluruh umat Islam atas disyariatkannya tabarru dan tidak ada seorang jua pun yang memungkirinya, sehingga dapat dikatakan bahwa tabarru ini telah dikenal luas sebagai amalan yang sangat dianjurkan oleh Islam. Prakteknya juga dalam masyarakat muslim di seluruh dunia. Adapun jenis-jenis tabarru, yang pertama tabarru dengan benda, kedua tabarru dengan manfaat, ketiga tabarru secara langsung atau berangsur-angsur, yang terakhir tabarru dikaitkan dengan setelah kematian. Kemudian ada beberapa kedudukan tabarru dalam takaful. Yang pertama, sebagian dari akad takaful. Yang kedua, salah satu prinsip utama takaful. Yang ketiga, mekanisme operasional kegiatan perusahaan takaful. Dan ada beberapa efek implementasi konsep tabarru dalam asuransi takaful. Tabarru telah memberi dampak yang mendalam pada perusahaan asuransi takaful, sehingga sistem operasionalnya memiliki perbedaan dan keistimewaan daripada asuransi biasa. Efek atau dampak tersebut terlihat dari beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, merealisasikan falsafah asuransi syariah. Yang kedua, menghidupkan prinsip-prinsip takaful. Yang ketiga, mengutamakan konsep ta'awun dan tadhamun. Yang keempat, mendapat bantuan keuangan. Kelima, keuntungan dunia dan akhirat. Yang keenam, menghilangkan unsur riba, gharar, dan maisir yang diharamkan syariah. Adapun peraturan perasuransian terdapat dalam Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1988 tentang pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan asuransi kerugian, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1249 garing KMK.013 garing 1988 tentang tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1250 KMK.031 garing 1988 tentang usaha asuransi jiwa. Dalam fatwa DSN MUI
Nomor 53/DSN MUI /3/2006 tentang tabarru pada asuransi syariah. Yang pertama, tentang ketentuan umumnya. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan pertama, asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi syariah. Kedua, peserta adalah peserta asuransi atau pemegang polis atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah. Untuk kedua, ketentuan hukumnya. Yang pertama, akad tabarru merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Kedua, akad tabarru pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Yang ketiga, yaitu ketentuan akadnya. Yang pertama, akad tabarru pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Yang kedua, akad tabarru harus disebutkan sekurang-kurangnya. Yang pertama, hak dan kewajiban masing-masing peserta individu. Yang kedua, hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru. Yang ketiga, cara dan waktu pembayaran premi dan klaim. Dan terakhir, syarat-syarat lain disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakad. Adapun kedudukan para pihak dalam akad tabarru. Yang pertama, dalam akad tabarru peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk tolong-menolong peserta yang tertimpa musibah. Yang kedua, peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru. Yang terakhir, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelola investasi. Adapun kesimpulan yang bisa diambil yaitu peraturan perundang-undangan tentang perasuransian di Indonesia telah diatur dalam beberapa tempat, antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, serta aturan-aturan lain yang mengatur asuransi sosial yang diselenggarakan oleh BUMN Jasa Raharja, Astek Asuransi Sosial Tenaga Kerja, dan Askes Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan. Selain itu, asuransi syariah di Indonesia juga diatur melalui Fatwa MUI selaku Dewan Syariah Nasional yang memberikan ketetapan hukum bagi kegiatan muamalah yang dilakukan bagi kaum muslimin Indonesia. Akad yang menjadi landasan syariah dalam sistem asuransi takaful adalah akad tabarru dan akad wakalah bil ujroh. Dalam hal akad tabarru pada takaful, maka uang premi tabarru merupakan sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tujuan tolong-menolong dalam menanggulangi musibah, seperti kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.